family! Video ke-49 berjudul Apakah pemahaman radikalisme di dalam ajaran saksi-saksi Yehova dalam hubungan sebuah keluarga? Apakah saksi-saksi Yehova membuat keluarga berantakan atau justru harmonis? Sebagai saksi-saksi Yehova, kami berupaya membuat keluarga harmonis, baik keluarga sendiri maupun keluarga-keluarga lain. Kami menghormati Allah sebagai pencipta keluarga. Dalam Alkitab, Ia mengajarkan prinsip-prinsip yang membuat orang-orang di seluruh dunia menikmati perkawinan yang bahagia dan harmonis. Saksi-saksi Yehova membuat keluarga harmonis. Jika Anda memilih untuk menganut suatu agama baru ataupun agama tersebut merupakan agama yang diturunkan dari orang tua, tentunya kita berharap agama tersebut tetap mempersatukan ikatan hubungan sebuah keluarga. Meskipun salah satu anggota keluarganya ada yang tidak sefaham, hubungan harmonis dan baik dapat terus terjadi dalam hubungan suami istri, ayah dan ibu, ataupun saudara sekandung sendiri. Tetapi tidak demikian jika Anda beragama saksi-saksi Yehova. Apa yang baru saja Anda dengar dari situs jw.org yang berjudul Apakah saksi-saksi Yehova membuat keluarga berantakan atau malahan harmonis, hanyalah sebuah propaganda informasi. Faktanya jauh berbeda dengan kenyataannya. Mari kita kaji dari beberapa kasus. Kasus pertama yaitu pasangan suami atau istri. Salah satunya terpikat dan belajar dengan saksi-saksi Yehova. Pada akhirnya, salah satu pasangan yang terpikat tersebut ingin dibaptis menjadi seorang saksi Yehova. Tetapi pasangannya tidak setuju. Bagaimana hasil akhirnya? Kita dengar kesaksian dari dua orang saksi Yehova non-aktif berikut ini. Ada pengalaman wanita sedang par atau belajar dengan saksi-saksi Yehova dari keluarga non-saksi-saksi Yehova. Kemudian saat mau dibaptis, suaminya tidak setuju. Dan memang selama belajar tersebut, si wanita ini sering kucing-kucingan dengan suaminya yang selama ini tidak suka dengan saksi-saksi Yehova. Pada akhirnya, si wanita tersebut tetap nekat dibaptis dengan cara pergi dari rumah karena sebelumnya memang diusir sama suaminya dan meninggalkan suami dan kedua anaknya yang masih di bawah umur demi baptis dan tinggal menumpang sementara di rumah saksi-saksi Yehova. Akhirnya keluarga tersebut bercerai. Kesaksian kedua dari saksi Yehova non-aktif mengatakan, pasangan bukan saksi-saksi Yehova yang istrinya belajar dengan saksi Yehova sampai harus pergi dari rumah karena suaminya tidak setuju. Pada akhirnya mereka bercerai. Ada lebih dari 4 atau 5 pengalaman. Rata-rata yang terkena jerat JW atau saksi Yehova yang istrinya. Kasus kedua, bagaimana jika seorang anak menjadi seorang saksi Yehova sedangkan orang tuanya tidak? Dan orang tuanya itu meminta anaknya untuk kembali ke agama lamanya dengan memberikan saran untuk menguji ulang keyakinannya itu. Nah, ini kesaksian dari seorang ibu yang berdiskusi dengan saya untuk memperoleh informasi bagaimana ia bisa mengajak anaknya untuk memikir ulang agama saksi Yehova yang ia anut sekarang ini. Barusan saya chat anak saya, kami ngobrol baik-baik. Awalnya saya ajak mengenang masa kecilnya yang indah dengan mengirim foto-foto lama. Sampai saat saya beritahu dia bahwa masa pandemi ini membuat saya banyak waktu browsing. Lalu saya bilang bahwa saya ketemu channel Watchtower Examination. Ia tahu bahasa Inggris saya tidak selancar dia. Makanya saya bilang, tolong kasih tahu mama dong apa isi pesan video itu.
dengan maksud seperti yang Bapak sarankan untuk saya diskusikan. Tapi apa ia bilang? Mama, saya tahu Mama sayang saya dan Mama berusaha untuk saya kembali. Tapi jangan paksa saya ya Ma, kalau Mama nggak mau kehilangan saya. Perhatikan ancaman anak tersebut kepada orang tuanya. Tapi jangan paksa saya ya Ma, kalau Mama nggak mau kehilangan saya. Luar biasa. Bukankah ini suatu ancaman? Ia lupa dengan orang tuanya yang melahirkannya demi mengikuti 8 orang yang menyebut dirinya sebagai badan pimpinan, wakil pengganti Allah di bumi. Padahal ia tidak kenal secara pribadi dengan orang-orang tersebut. Saya tahu beberapa contoh yang disampaikan sebelumnya terdengar ekstrim. Tetapi ada juga kasus di mana sang istrinya tertarik dan dibaptis untuk menjadi seorang saksi Yehova dan pada akhirnya membawa juga suaminya menjadi seorang saksi Yehova. Tetapi poin yang saya ingin tekankan di sini adalah, misalnya jika seorang istri tertarik dengan ajaran saksi Yehova dan suaminya melarang belajar ajaran saksi Yehova ataupun dibaptis, dan sang istri berkonsultasi dengan saksi-saksi Yehova untuk jalan keluarnya, maka solusi akhirnya adalah meminta sang istri tersebut untuk memilih, yaitu Yehova atau suami. Nah, jika seorang istri sudah terlibat terlalu dalam dan proses brainwashing telah bekerja, maka akan berakhir pada perceraian. Di dalam organisasi ini, selalu yang didahulukan adalah kepentingan Yehova, mengabdi kepada Yehova yang diwakilkan oleh badan pimpinan. Kasus ketiga, sebuah keluarga semuanya adalah saksi-saksi Yehova. Kejadian ini baru saja terjadi dan agar Anda mengerti situasinya, saya jelaskan sedikit. Keluarga ini, kakak tertua adalah seorang non-aktif saksi Yehova dan salah satu adiknya adalah seorang penatua. Di dalam sebuah sesi tanya-jawab majalah Menara Pengawal, ayahnya itu menjawab pertanyaan dalam sesi tersebut tidak sesuai dengan apa yang tertulis di majalah itu atau bertentangan dengan apa yang tertera di majalah itu. Tetapi reaksi sang anak, yaitu penatua, sungguh mengejutkan. Mari kita dengar. Munafik penatua saksi Yehova, jelas-jelas hari ini berhimpun selama 3 jam, isinya kasih, baik saat khotbah maupun saat pembahasan Menara Pengawal. Tapi saat si penatua tersebut yang adalah adik saya dan papa saya terlihat memberikan komentar di perhimpunan sesuai fakta dan tidak seperti yang diinginkan badan pimpinan yang diwakil oleh penatua tersebut, maka marahlah membabi buta si adik saya yang adalah penatua tersebut. Adik saya berkata dengan kasar, penuh kebencian, berakhir dengan kalimat, "Pergi dari rumah jika tidak mengikuti aturan Yehova." Alangkah luar biasa kejam dan sadisnya pengaruh ajaran organisasi saksi-saksi Yehova ini, sementara padahal rumah yang ditempati si penatua tersebut adalah rumah papa saya. Penatua tersebut menumpang sebagai anak. Ini benar-benar kejahatan luar biasa. Mengapa si kakak tersebut menjadi seorang saksi Yehova yang tidak aktif? Ternyata sebelum kejadian yang barusan kita dengar itu, ada kejadian yang serupa sebelumnya, yaitu saat melihat perlakuan adiknya yang seorang penatua terhadap ayah kandungnya sendiri. Saya ingat percis, terngiang jelas saat si anak yang jadi penatua yang mewakili badan pimpinan, yang otomatis mewakili Yehova, membentak kasar papa saya. Sorot matanya tajam, tangannya menunjuk-nunjuk tidak sopan, dan tangan lainnya berkacak pinggang mengeluarkan kalimat, harus ikutin semua petunjuk organisasi Yehova. Jika memberikan komentar di perhimpunan harus sesuai dengan apa yang Menara Pengawal inginkan, bukan dengan suka-suka kita. Jika tidak mau mengikuti arahan organisasi, keluar dari rumah ini. Ya ampun, papa saya diusir hanya karena paksaan sadis dari ajaran Menara Pengawal ini. Padahal rumah tersebut pun milik papa saya dan anaknya yang penatua tersebut selama hidupnya masih nebeng kehidupan dengan nyaman di rumah papa saya. Nah, saat saya berdiskusi, saya menyarankan agar papanya tidak berkomentar di dalam perhimpunan tersebut. Jawaban sang kakak adalah, akhirnya papa saya pun bilang demikian, ke depan tidak akan berkomentar.
Tapi malahan anaknya yang penatua saksi-saksi Yehova tersebut merespon, tetap harus aktif berkomentar, tapi komentarnya yang sesuai dengan menara pengawal, dan tetap harus aktif berdinas, karena selama ini jarang berdinas. Harus ada kunjungan kembali, jika tidak keluar dari rumah ini, karena melawan Yehova. Sangat horor, bukan? Bagaimana seorang anak bisa mengusir orang tuanya sendiri yang notabene masih memiliki rumah itu hanya karena perbedaan sudut pandang saat berkomentar di dalam sebuah kebaktian. Jika Anda seorang Kristen, pernahkah Anda mengalami hal yang demikian horor terjadi? Mengapa hal ini bisa terjadi? Di dalam sebuah agama kultus yang pastinya totalistik otoriter, semua bisa terjadi. Steven Hassan dalam bukunya Releasing the Bonds menyampaikan 4 akronim, yaitu BITE, untuk menjelaskan metode bagaimana sebuah kelompok kultus membrainwashing para anggotanya. B singkatan dari behavior atau perilaku, I singkatan dari informasi, T singkatan dari thought atau pikiran, dan E singkatan daripada emosi. Nah, seseorang bisa menjadi beringas dan kejam karena memperoleh proses brainwashing yang masuk ke dalam kategori kontrol pikiran atau thought control. Di halaman 50 buku tersebut, Hasan mengatakan, di dalam sebuah kontrol pikiran kultus, doktrin grup dianggap sebagai kebenaran dan satu-satunya jawaban bagi masalah manusia. Doktrin kultus mengajarkan para anggotanya untuk berpikir, kamilah jalannya, kami adalah kebenaran. Anda yang tidak berada di dalam grup tersesat. Kami mengetahuinya dan Anda tidak. Ini mengajarkan pola pikir hitam dan putih, membagi dunia ini ke dalam dikotomi sederhana, baik versus jahat, kita versus mereka. Dan di halaman 51, Steven Hassan melanjutkan, anggota kultus diajarkan bahwa pemimpinnya selalu benar dan tidak diizinkan untuk meragukan atau mempertanyakan pemimpinnya. Pemikiran yang sejalan dengan pemimpin adalah baik. Pemikiran yang lain harus ditekan dengan berzikir, berdoa, atau bicara bahasa lidah. Bagaimana dengan organisasi lembaga menara pengawal? Apakah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Steven Hassan? Apakah doktrin saksi Yehova dianggap sebagai sebuah kebenaran? Organisasi ini tidak saja mengaku mengajarkan tentang kebenaran, melainkan mengaku sebagai kebenaran itu sendiri. Kita perhatikan dalam majalah Menara Pengawal edisi 1 September 2006. Sebagai contohnya, majalah itu mengatakan, Veronica yang melihat 2 dari 3 putranya meninggalkan kebenaran. Perhatikan kalimat meninggalkan kebenaran. Topik ini berbicara tentang orang-orang yang keluar dari organisasi lembaga menara pengawal. Tetapi meninggalkan organisasi ini disamakan dengan meninggalkan kebenaran. Bahkan para saksi Yehova ketika mereka bicara tentang organisasi ini, mereka mereferensikannya sebagai kebenaran. Misalnya dalam percakapan, sudah berapa lama bro di dalam kebenaran? Tentunya, sudah berapa lama di sini memaksudkan bergabung dengan organisasi ini. Setiap saksi Yehova percaya dan yakin bahwa semua manusia di muka bumi ini tersesat dan hanya mereka lah yang tahu dan memiliki kebenaran. Oleh karena itu, mereka berkeliling dari rumah ke rumah untuk mengkonversikan kita, orang Kristen, agar bergabung dengan mereka. Padahal kebenaran bukanlah organisasi ini, melainkan Tuhan Yesus sendiri. Apakah itu pola pikir hitam dan putih dan mentalitas kita versus mereka yang dimiliki oleh para saksi Yehova? Bayangkan Anda seorang pelukis. Sedihnya, Anda hanya bisa melihat dunia ini dalam 2 warna saja, yaitu hitam dan putih. Warna lukisan apakah yang dapat Anda lukis? Mampukah Anda melukis keindahan dunia ini yang memiliki berbagai jenis warna? Tentunya tidak, bukan? Memiliki pola pikir hitam dan putih berarti seseorang melihat dunia ini hanya dalam 2 warna, yaitu hitam putih secara ekstrim, sehingga tidak ada warna lain di dalam persepsinya. Segala sesuatu digambarkan sebagai hal yang sempurna atau rusak total.
benar atau salah, baik atau jahat, dan Allah atau iblis. Pola pikir hitam dan putih ini terjadi ketika sebuah argumentasi hanya memberikan dua buah pilihan atau either or, yang ini atau yang itu, meskipun sebenarnya ada pilihan lain, misalnya seperti dan atau tidak memilih sama sekali. Apakah organisasi ini mengajarkan pola pikir demikian? Pasti, bahkan terlalu syarat. Doktrin Saksi Yehova mengajarkan dua kutub ekstrim antara yang baik dan jahat, yaitu Yehua dan iblis atau setan. Perhatikan kutipan berikut ini. Dalam kenyataan, haluan hidup saudara dapat menyenangkan salah satu dari dua majikan, melayani Allah Yehua atau setan si iblis. Siapa yang saudara taati? Kehendak siapa yang saudara lakukan? Bagaimanapun jawaban saudara, jika saudara mengikuti haluan yang tidak benar dari dunia ini, saudara tidak dapat melayani Yehua, Allah yang benar. Saksi Yehova mengajarkan bahwa seluruh agama yang ada di dunia ini adalah agama palsu, dengan menyebutnya sebagai pelacur besar dan bahkan perserikatan bangsa-bangsa sebagai binatang buas. Keduanya tentunya dikendalikan oleh setan sendiri, dan tentunya kelompok yang paling benar dan murni didukung oleh Allah siapa lagi jika bukan saksi-saksi Yehova. Bagaimana dengan mentalitas kita versus mereka? Apakah ada di dalam ajaran Saksi Yehova? Mentalitas kita melawan mereka berarti suatu kelompok atau grup jika tidak berada di pihak kita berarti menjadi lawan. Contoh konkret bagaimana pola pikir hitam putih dan mentalitas kita lawan mereka bisa kita rasakan pada saat Pilkada Jakarta tahun 2017 lalu, di mana satu kubu ulama yang mengkafir-kafirkan kubu ulama lainnya karena berseberangan pilihan, padahal mereka sesama ulama, sama-sama muslim, hanya pilihannya berbeda. Tidak cukup hanya mengkafir-kafirkan, tetapi juga memusuhi para muslim yang mendukung Ahok sebagai gubernur. Jika mereka meninggal, tidak akan disolatkan. Dan akibat daripada pola pikir hitam dan putih, mentalitas kita melawan mereka masih dapat kita rasakan sampai saat ini. Luar biasa, bukan? Bagaimana dengan organisasi ini? Apakah juga meminta para anggotanya memusuhi atau membenci orang-orang yang berseberangan dengannya? Kita lihat dari publikasi Menara Pengawal edisi 15 Juli 1992 yang mengatakan, selain itu juga sebagaimana Yesus memperlihatkan kebenciannya akan kefasikan dengan menyingkapkan orang-orang beragama yang munafik, demikian pula dewasa ini saksi-saksi Yehova memperlihatkan kebencian mereka terhadap semua kefasikan agama yang munafik. Bagaimana dengan menyampaikan lektur Alkitab yang menelanjangi keadaan yang sebenarnya dari Babel besar, yaitu pelacur agama? Bila kita benar-benar membenci orang yang beragama munafik, kita akan berterus terang dalam menyingkapkan Babel besar, imperium agama palsu sedunia. Kewajiban untuk membenci kefasikan juga termasuk segala kegiatan dari orang-orang murtad. Sikap kita terhadap kemurtadan hendaknya sama seperti Daud yang berkata, "Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci engkau ya, Yehua, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku." Orang-orang murtad pada zaman modern telah mengambil haluan yang sama dengan manusia durhaka, kaum pendeta susunan Kristen. Perhatikan kalimat kaum pendeta susunan Kristen di sini memaksudkan para pendeta denominasi Kristen. Luar biasa, bukan? Bagaimana organisasi ini mengajarkan para pengikutnya untuk memiliki rasa benci kepada para orang-orang Kristen secara umumnya dan juga para mantan saksi-saksi Yehova. Tentunya semua kebencian ini yang diajarkan oleh organisasi ini dibungkus dengan ayat-ayat Alkitab, sama dengan kaum ulama yang mengkafir-kafirkan pihak kubu lainnya juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Tentunya tidak semua saksi-saksi Yehova termakan oleh kebencian yang ditanamkan oleh organisasi ini. Tergantung kepada seberapa dalam para saksi Yehova itu terlibat dan meresponsnya.
semakin dalam ia terlibat sehingga begitu fanatik, tentunya semakin ia membenci para orang Kristen dan mantan para saksi Yehova. Demikian juga sebaliknya. Jika Anda seorang Kristen dan beroleh berkat dari channel ini dan ingin memberikan dukungan semangat kepada saya untuk terus membongkar kesesatan ajaran saksi Yehova, silakan subscribe dan tekan loncengnya untuk memperoleh video berikutnya. Dan jika Anda menyukai topik video ini, silakan like dan jangan lupa share channel ini kepada saudara seiman lainnya agar mereka dapat terhindarkan dari penyesatan saksi-saksi Yehova. Jika seseorang terindoktrinisasi secara terus-menerus dalam program pencucian otak agar berpola pikir yang demikian ekstrim dan termakan propaganda kebencian yang diterbitkan dalam publikasi lembaga menara pengawal, maka hal ini bisa menciptakan kebencian dan kekejaman yang tidak berperi, tidak memandang hubungan keluarga, apalagi hubungan persahabatan, lenyap begitu saja. Ini diakui sendiri oleh majalah Menara Pengawal yang berjudul Seberapa Bahayakah Propaganda, edisi 15 Juli tahun 2017 berikut ini. Seberapa berbahayakah propaganda? Dalam artikel ini, propaganda memaksudkan informasi yang melenceng atau menyesatkan yang digunakan untuk membohongi orang-orang atau mengatur cara mereka berpikir dan bertindak. Menurut buku Propaganda and Persuasion, propaganda itu tidak etis, berbahaya, dan curang. Propaganda juga disamakan dengan kebohongan, penyimpangan, penipuan, manipulasi, dan pencucian otak. Propaganda sangat berbahaya, karena itu bisa perlahan-lahan memengaruhi cara berpikir kita, bahkan tanpa kita sadari. Itu bisa disamakan seperti gas beracun yang tidak terlihat atau tercium. Vance Packard, seorang ahli dalam perilaku manusia, mengatakan, kebanyakan dari kita mungkin tidak menyadari bahwa kita sudah sangat dipengaruhi propaganda. Menurut ahli lain, propaganda menyebabkan orang-orang melakukan perbuatan yang sangat kejam dan tidak masuk akal. Propaganda juga memicu genosida atau pembantaian massal suatu suku manusia, perang, dan penindasan atas dasar suku atau agama. Mengerikan bukan jika kita tanpa menyadari telah menjadi korban propaganda yang dapat membuat kita menjadi sangat kejam dan tidak masuk di akal. Dan bahkan propaganda yang jahat dapat memicu genosida, yaitu pembantaian massal suatu suku manusia. Seberapa kejamkah ajaran Menara Pengawal mempengaruhi para anggotanya? Di awal kita sudah mendengar kekejaman seorang penatua terhadap ayah kandungnya sendiri, bukan? Jika masih kurang, kita bisa lihat majalah Menara Pengawal edisi 1 Juni tahun 1977 yang mengajarkan bagaimana perlakuan saksi-saksi Yehova terhadap orang yang telah dipecat setelah ia meninggal. Artikel ini berjudul Pemakaman bagi orang yang dipecat. Di bagian deskripsi, saya telah memberikan link dari artikel tersebut. Silakan periksa. Dan inti dari bahasan majalah tersebut adalah, jika ada seorang saksi Yehova yang dipecat dan ia meninggal dunia, maka peraturannya akan sama seperti ia masih hidup, yaitu teman dan keluarganya tidak akan menghadiri pemakaman tersebut karena statusnya telah dipecat. Mengerikan ya, sudah menjadi mayat pun masih dihukum. Apakah masuk akal? Anda yang menilainya. Seberapa patuh dan taat seorang saksi Yehova melakukan peraturan pemecatan yang ditetapkan oleh organisasi ini? Saya memiliki kesaksian dari seorang non-aktif saksi Yehova berikut ini. Keluarga Kristen saksi Yehova menelantarkan ibunya yang telah membesarkannya selama ini. Orang tua wanita tersebut sudah sangat lanjut. Harus keluarga kami rawat selama lebih dari 13 tahun. Segala kehidupan hidupnya kami yang perhatikan, bukan hanya materi, tapi waktu dan memberikan diri. Padahal anaknya sangat kaya raya dibandingkan kami pun. Jauh lebih berkecukupan si anak tersebut. Bahkan sampai kemudian orang lanjut usia tersebut meninggal, si anak dan suaminya juga cucunya, yang semuanya masih aktif jadi saksi Yehova. Tidak satu pun yang hadir di pemakaman. Padahal satu kota, satu wilayah, jaraknya hanya 3 km menuju tempat pemakaman. Sekali lagi saya katakan, luar biasa.
Agama apa ini yang begitu tega meminta para anggotanya memperlakukan sedemikian sadis dan kejam terhadap orang tuanya sendiri walaupun telah meninggal dunia? Jika Anda orang Kristen, tolong share channel ini kepada orang Kristen lainnya agar mereka tidak terjerat dan terperangkap oleh ajaran saksi-saksi Yehova. Terima kasih.